Mungkin nggak disengaja ya, tapi mungkin karena itu tempatnya mungkin sakral gitu ya, sampai akhirnya fotografer kami nanti mungkin nextnya bisa langsung ditanyakan ke Mas Wisnu. Saat mengambil gambar ada sosok perempuan gitu, dan kita melihat semuanya real. Selalu ada hal menarik saat musisi manggung untuk menghibur penonton. Namun, ada juga kejadian mistis yang kerap mereka alami. Ada yang merasa penampilannya disaksikan oleh bukan orang sebenarnya, hingga mendapat gangguan fisik, baik berupa kerasukan maupun tatapan yang menyeramkan. Hal ini pun tak jarang dialami secara langsung Rizky Febian saat manggung di beberapa kota di Indonesia. Tak hanya Rizky Febian, sang kekasih Mahalini Raharja pun pernah mengalami hal mistis saat manggung, yakni mic-nya tiba-tiba mati, kamera fotografernya tiba-tiba tidak bisa disetting, hingga sangat jelas ada yang terdengar suara perempuan menangis di atas panggung dalam kondisi gelap gulita. Nggak tahu kenapa. Kenapa? Ini yang harus saya melihat foto. Tuh. Seperti apa cerita selengkapnya? Berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Kesuksesan sepasang kekasih Rizky Febian dan Mahalini Raharja di belantika musik tanah air tak lepas dari dukungan para penggemar, tak terkecuali para pecinta musik tanah air. Keduanya yang belum lama ini merayakan hari ulang tahunnya, Rizky Febian yang ke-25 tahun pada 25 Februari dan ke-23 tahun untuk Mahalini pada 4 Maret tahun 2023 juga, hampir sama dengan usianya 23 tahun. Serta Rizky Febian di usia 25 tahun, tanggalnya juga 25. Banyak kesamaan ya antara Aiki dan Neng Lini. Semoga semuanya serba sama hingga mereka berjodoh kelak atau menikah. Amin. Terlepas dari itu, ternyata di balik panggung mengganan spektakuler di beberapa kota di tanah air, mereka pernah mengalami kejadian di luar nalar manusia. Mulai dari merasakan kehadiran sosok gaib di area konser dan masih banyak lagi lainnya. Kejadian terserem sebenarnya banyak, tapi gue banyak lupanya. Tapi mungkin gue bakal menceritakan beberapa hal terseram yang pernah gue alamin semasa gue manggung sana sini. Yang pertama, menurut Rizky Febian yang pernah mengalami kejadian mistis di sela-sela panggungnya di salah satu kota di Indonesia, diakuinya ada salah satu timnya yang disamarkan namanya mengucapkan hal-hal kurang baik saat melakukan cek sound pada waktu itu siang hari. Pelak saja, krunya itu diikuti sosok perempuan, dikatakan Aiki. Dikatakan Aiki, hal itu terlihat saat fotografernya mengambil gambar dan sosok gaib tersebut nampak jelas berada di belakangnya. Dan itu real, bukan hanya dirinya yang melihat langsung, tapi banyak yang lain juga demikian. Semasa gue manggung sana sini, yang pertama, gue pernah manggung di itu kan ya tempat sakral lah gitu. Kita manggung, mungkin saat itu di siang hari kita cek sound itu ada salah satu tim kita yang saya samarkan sebut saja Mawar. Dia waktu itu sompral berkata kasar saat itu. Mungkin nggak disengaja ya, tapi mungkin karena itu tempatnya mungkin sakral gitu ya, sampai akhirnya fotografer kami nanti mungkin nextnya bisa langsung ditanyakan ke Mas Wisnu. Saat mengambil gambar ada sosok perempuan gitu, dan kita melihat semuanya real. Jadi gue pikir sampai situ aja gitu, dan kita juga nggak ngeh kalau misalkan gara-gara hal kita ngomong kasar itu jadi ngeremek kemana-mana, dan ternyata iya. Makhluk halus tersebut, lanjut Aiki, tak hanya sekedar menampakkan dirinya, bahkan kata Aiki, pacar dari salah satu flyernya itu kerasukan. Seremnya lagi, kata Aiki, cewek tersebut menatap dirinya dari awal hingga ending lagu. Dan kita juga nggak ngeh kalau misalkan gara-gara hal kita ngomong kasar itu jadi ngeremek kemana-mana, dan ternyata iya. Jadi semasa pas lagi manggung
salah satu player itu bawa pacarnya, jadi pacarnya tuh kesurupan di situ. Jadi selama gue manggung tuh si pacarnya itu tuh udah mulai kerasukan, jadi udah natep gue dari awal lagu sampai ending lagu. Kan gue serem ya, jadi kok nih cewek liatin mulu kata gue. Beruntungnya, kata Iki, kejadian mistis tersebut tak terbawa-bawa hingga pulang beristirahat di hotel. Pasalnya, lanjut kekasih Mahalini ini, cewek yang kerasukan tersebut didoakan oleh beberapa timnya yang beragama Bhinneka Tunggal Ika. Udah dari situ kesurupan lah, sampai akhirnya kita panik. Kebetulan juga tim kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya, agamanya beda-beda. Jadi ada yang didoain secara agama Islam, Kristen, semuanya dicampurin. Tapi akhirnya dia pergi dengan sendirinya gitu. Banyak sebenarnya hal serem itu, kayak pernah gua... Tak hanya itu, kejadian mistis yang pernah dialami anak sulung Kang Sule ini. Pernah juga saat dirinya manggung di daerah pelosok, juga pernah mengalami hal mistis. Namun kali ini bukan di tempat konser, tapi di sebuah kamar hotel yang ia tempati. Di mana hotel yang ditempati Aiki tersebut pernah mengalami peristiwa kebakaran dahsyat. Namun pada 2008 sudah ditempati usai direnovasi kembali. Diceritakan Aiki, jauh sebelum berpacaran dengan Mahalini, dirinya kalau berangkat ke suatu daerah untuk manggung, ia selalu membawa PS. Hal itu dilakukan untuk mengisi kekosongannya sebagai hiburan. Nah, di saat Aiki main PS di kamar hotel tersebut, tiba-tiba, kata Aiki, AC mati sendiri. Bahkan tirai kamar seakan-akan ada yang menggeser-gesernya. Gue pernah manggung di daerah pelosok, dan itu ceritanya mainnya di jadi hotel itu ada di hotel tersebut. Nah, hotel tersebut itu 2008 pernah tahun-tahun dulu pernah kebakaran. Akhirnya dibangun lagi 2008. Tapi banyak kejadian-kejadian aneh. Jadi gue waktu di hotelnya tersebut itu gue lagi main PS. Biasa kalau keluar kota dulu belum punya pasangan tuh kan gabut, jadi suka bawa PS gitu. Tiba-tiba si AC itu dimatiin sendiri dan itu bunyi gitu. Terus ada yang geser-geserin tirai gitu. Ya ini terlepas kalian percaya atau enggak, tapi saat itu gue melihat sendiri gitu. Banyak sih sebenarnya. Dan yang paling serem banget adalah kira-kira tak hanya Rizky Febian yang pernah mengalami hal mistis, Mahalini pun demikian. Kejadiannya pada bulan Juli 2022 lalu. Saat itu Mahalini manggung di acara sebuah sekolah di Jawa Barat. Pelaksananya malam hari, dan waktu itu hujan cukup lebat. Dan tiba-tiba lampu panggung mati di sela-sela perform Mahalini. Awalnya semua berjalan sesuai rencana, lalu kemudian hujan mulai reda. Nah, saat itu Mahalini menyanyikan lagu Kisah Sempurna, di mana waktu itu lagu tersebut masih terbilang baru. Namun tiba-tiba lampu panggung mati, begitupun dengan mic Mahalini mati tiba-tiba. Tak hanya itu, di waktu yang bersamaan fotografer Mahalini bahkan sama sekali tidak bisa men-setting kameranya. Padahal ia periksa semuanya normal. Bahkan saat bersamaan pula, di atas panggung yang gelap gulita tersebut, terdengar jelas ada suara perempuan yang menangis tanpa terlihat ada sosoknya, membuat bulu kuduk merinding. Berikut dokumentasi peristiwa tersebut yang Mimin masih sempat simpan. Nggak tahu kenapa. Kenapa? Ini yang harus saya melihat foto. Tuh. Tuh. Lihat sendiri. Itu banyak sih sebenarnya. Dan yang paling serem banget adalah akhir-akhir ini. Karena ini serem banget. Nah, ini ditagih-tagih konten nama-nama. Itu paling serem. Jadi coba ceritakan hal terserem menurut kalian ataupun buat kalian para tim Airfast Music untuk nextnya. Ya, memang banyak orang yang telah membuktikan jika hantu atau makhluk halus benar-benar ada di sekitar kita. Oleh karena itu, mereka menganggap jika manusia hidup berdampingan dengan makhluk halus. Seseorang yang memiliki kemampuan mata batin biasanya akan mampu merasakan kehadiran sosok makhluk halus di sekitarnya.
Selain itu, mereka juga bisa merasakan fenomena-fenomena gaib yang ada di dekatnya. Namun, tidak hanya orang yang memiliki kemampuan mata batin saja yang mampu merasakan kehadiran makhluk halus. Ada banyak faktor yang menyebabkan kita bisa merasakan bahkan melihat mereka. Meski begitu, selain manusia yang hidup di dunia ini, sebenarnya masih ada makhluk hidup lain yang hidup berdampingan dengan kita. Salah satunya adalah bangsa jin. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Salah satu ciri utama orang bertakwa adalah beriman kepada sesuatu yang gaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Quran Surat Al-Baqarah. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua, agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.